Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Masih sehat kan? Masih segar bugar di bulan puasa ini dan masih lancar puasanya? Ya, semoga semuanya dalam menjalankan ibadah puasa berjalan dengan lancar dan sehat serta semangat. Kembali bersama saya Lisa Mutiasari dalam Ramadan Sehat, tetap bersama dengan RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini kita akan membahas tema yaitu hikmah bulan Ramadan bagi keluarga pasien dalam perawatan kritis di ruang intensif. Baik pemirsa, pasien yang dirawat di ruang intensif rumah sakit tentu mendapatkan perawatan ekstra ya. Selain mendapatkan perawatan medis secara intensif, pasien tersebut juga memerlukan penguatan nih, baik dari keluarganya maupun juga dari tenaga medis, apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini. Nah, kira-kira bagaimana ya penguatan dari tenaga medis kepada pasien di ruang intensif maupun juga keluarga pasien di ruang intensif? Kita akan berbincang lebih jauh bersama dengan Dr. Catur ZA, SPANTI, MKedlin, dari Kepala Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Apa kabar dokter? Apa kabar, baik? Baik. Dokter maaf loh ini ya, kita sedikit mengganggu karena kabarnya ini dokter operasinya banyak nih. Iya, alhamdulillah. Gak apa-apa ya dokter ya, sebentar saja ya. Ini untuk memberikan waktu. edukasi dan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah, semoga memberikan manfaat begitu ya nantinya. Baik, dokter, sebelumnya kita ingin tahu dulu ini, ruang intensif di rumah sakit ini seperti apa sih dokter sebenarnya dokter? Jadi ruang intensif itu kan ruang yang perawatan khusus buat pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi organ satu atau lebih. Contohnya mungkin ada gangguan di jantung atau paru-paru atau di sistem organ yang lain, misalnya di ginjal yang membutuhkan bantuan alat-alat tertentu dan monitoring yang ketat seperti itu. Jadi tujuannya yaitu memberikan terapi lanjutan terhadap kondisi-kondisi yang mengancam nyawa pada pasien. Oh baik, bedanya dengan ruang-ruang lain seperti apa sih dok? Di sini kalau di ruang intensif itu kita pastinya tentu tidak terlepas dari alat monitor itu, kemudian monitoring yang berkelanjutan selama 24 jam kita awasi betul-betul, jadi ada perubahan kondisi pasien tertentu dapat tertangani dengan baik. Tentunya di sini ruang intensif itu memang di mana pasien ini betul-betul tergantung alat, jadi tidak bisa bernafas atau ada gangguan di saluran nafas yang membutuhkan alat-alat tertentu untuk menjamin suplai oksigen ke dalam tubuh pasien. Oh baik, jadi pasien ini sangat tergantung dengan alat sehingga ditaruhlah di ruang intensif tersebut agar nanti juga tenaga medisnya intensif untuk merawatnya begitu ya dok? Seperti itu. Kemudian untuk keluarga sendiri ini apakah boleh ada di ruangan tersebut atau seperti apa nih? Untuk khusus ruang intensif tidak boleh, jadi memang di rata-rata hampir semua sih tidak boleh, ada berbagai macam, cuma kita ada jenguknya tertentu yang 2 kali yang memberikan pasien untuk bertemu atau bertatap langsung dengan pasien, seperti itu. Nah, jadi memang hampir semuanya ya pasien hanya bertemu dengan kita dari tenaga medisnya, seperti itu. Baik. Nah, selama bulan Ramadan ini bagaimana nih kondisi di ruang intensif sendiri nih dokter? Karena kan tadi keluarga pasiennya di luar begitu ya, kemudian pasiennya ada di dalam dan waktu menjenguknya ini juga terbatas. Iya, seperti itu. Jadi memang di dalam sebelum ataupun selama bulan Ramadan memang tidak ada perubahan layanan terhadap jam kunjung besok. Yang jelas bahwa di dalam bulan Ramadan ini kan kita tahu bahwa bulan Ramadan kita akan dilatih untuk menahan diri, untuk menambah ibadah, untuk memperkuat iman kita, sehingga di dalam penunggu pasien, di mana pasien sendiri ini dalam kondisi yang kritis, jadi keluarga ini siap dengan kondisi-kondisi apa yang terjadi pada pasien dengan penjelasan apa yang kita sampaikan saat pasien itu masuk. Jadi harapan di bulan Ramadan ini kan tentunya dengan meningkatkan kualitas ibadah kita semakin baik, terus ibadah lain-lain yang sunnah pun dikerjakan dengan tambahnya akan meningkatkan keikhlasan atau pasrah, tawakal kepada keluarga terhadap pasien, untuk memasrahkan, istilahnya bekerja sama dengan tenaga, memperasrahkan pasien itu pada tenaga medis, sehingga apapun hasil yang nanti itu yang baik atau buruk pun kita berpasrah pada Allah yang Maha Kuasa, seperti itu. Penguatannya seperti apa nih kepada keluarga pasien khususnya dokter? Jadi tentunya karena pada
pasien ataupun masuk ini dengan kondisi kritis, pastinya tentu kita akan memberikan informasi tertentu yang terkait bahwa kondisi pasien itu bisa berubah setiap saat. Tentunya lah, dengan memberikan itu harapan kami di dalam puasa ini kan pasien keluarga tentu yang terutama bisa menerima, karena ya namanya suatu penyakit kan tidak ada yang mau ya. Terus kemudian perjalanan ke depan tentunya kita bisa memperkirakan, tapi hasil pun kita hanya bisa berusaha, berusaha sesuai keilmuan terkait keilmuan dan SOP yang kita berikan secara paripurna, tapi belum tentu akan memberikan hasil yang diharapkan sesuai sama keluarga seperti itu. Jadi harapan kami di dalam bulan puasa ini dengan kita berlatih menahan diri, terus evaluasi, meningkatkan, jadi pasien keluarga itu ikut berpasrah. Jadi kita ini bukan Tuhan, jadi dokter itu bukan Tuhan, tapi berusaha mendekatkan kesembuhan itu ke arah yang diharapkan kita bersama, seperti itu. Baik, selain penguatan kepada keluarga pasien tadi ya, dari informasi yang diberikan oleh tenaga medis begitu ya, bagaimana upaya lain yang dilakukan oleh mungkin rumah sakit begitu kepada keluarga pasien? Tentu adanya bahwa di layanan rumah sakit sendiri ada namanya bimbingan rohani terhadap pasien-pasien yang memang dalam arti kondisi yang kritis, memang mendekati ajal, jadi ada layanan seperti itu, di mana ada tenaga yang berperan di sana, yang dari bagian kerohanian seperti itu. Jadi menyiapkan keluarga dan membimbing pasien yang sesuai dengan agama dan masing-masing, seperti itu. Baik, program tersebut selama ini apakah sudah disambut dengan baik oleh keluarga pasien gitu? Cukup baik, sangat baik. Jadi ini sudah kita jalankan sudah sejak lama. Jadi memang tidak hanya bulan puasa, tapi jadi kalau ada kondisi tertentu atau pemburukan, kita akan beritahu ke keluarganya, seperti itu. Oh baik, tadi kan kepada keluarga nih dokter, kemudian kepada pasien seperti apa? Karena di ruang intensif ini pasiennya ada yang dalam kondisi sadar, mungkin juga ada yang kondisi tidak sadar begitu. Kalau yang masih kondisi sadar ini bagaimana? Karena kan mentalnya pun juga, saya merinding sampai kalau di ruang intensif kan mental pasien pun juga harus dijaga nih dokter. Ini jadi tentunya kan umumnya di dalam ruang ICU itu kan pasti ada gangguan tidak sadar ataupun memang sengaja ditidurkan dengan obat-obatan. Jadi hampir ya 98% itu ya tidur. Atau mungkin ada yang beberapa yang sudah ada perbaikan bagus, sadar baik. Nah tentunya di sini peran dari ketenagaan perawatan, dokter juga menguatkan di sana. Terus samping itu kan walaupun sakit tetap ada kita kewajiban, salah satu kewajiban yang harus dikerjakan yaitu sholat. Jadi untuk pasien-pasien yang sadar, yang memang sudah kondisi membaik ya, tapi masih memerlukan perawatan di ruang itu, kita ingatkan untuk sholat sebisa apa yang dikerjakan. Tapi tentunya yang pasien-pasien yang tidak sadar ya, tidak kita bisa berikan seperti itu. Jadi kita fokuskan pada pasien-pasien yang sadar, seperti itu. Kita ingatkan untuk jam sholatnya, jadi sebisa dikerjakan, mau dengan tanda mengedipkan dan lain-lain. Yang penting bahwa pasien itu sadar, seperti itu. Baik, jadi dari tenaga medis pun juga memberikan bimbingan rohani istilahnya tersebut ya kepada pasien begitu ya dokter ya. Ada nggak, apakah ada tips-tips nih kepada keluarga pasien khususnya agar pikiran dan hatinya menjadi tenang gitu dokter, apalagi sekarang kan bulan Ramadan begitu ya. Bagaimana dokter? Ya memang apa ya, tentunya untuk penguatan kan kembali lagi ke pribadi. Bahwa kita menjalani di bulan Ramadan ini kan tentunya dengan banyak ibadah, kemudian puasa, menahan diri, lapar dan haus, kita harus jujur juga. Tentunya di sisi itu keluarga juga akan meningkat secara keimanan. Nah, tentunya dengan begini keluarga pasien itu diharapkan ya dengan penjelasan apa yang kita sampaikan waktu pasien masuk perjalanan dan lain, keluarga itu siap dengan apa yang terbaik dari pasien itu. Misalnya kita lakukan perawatan, pasiennya membaik, alhamdulillah. Tapi kalau ada perburukan dan kita sudah mengusahakan secara maksimal, keluarga juga harus
ikhlas atau tawakal dan pasrah dan sesuaikan hasil seperti itu. Baik. Jadi peran dari tenaga medis di ruang intensif ini sangat diperlukan begitu ya, dan sangat berpengaruh terhadap pasien maupun juga keluarga pasien. Ada tidak dokter yang mungkin ketika diberikan informasi ataupun penjelasan ada keluarga pasien yang tidak kooperatif mungkin gitu, karena tentunya pasti bermacam-macam ya dokter ya. Tentunya kita sebagai pemberi layanan ya, kita pendekatan secara pelan-pelan dan pemberian informasi pun kita bertahap dan melibatkan banyak tenaga. Jadi keluarga bisa menerima, dan dari awal kita berikan penjelasan secara runut ya, dari awal masuk sampai adanya mungkin terjadi sesuatu dan lain-lain seperti itu. Jadi memang ya karena pasien masuk ke situ itu sudah dalam kondisi yang betul-betul kritis, jadi membutuhkan ini dan sesuatu bisa terjadi ya, jadi seperti itu. Baik, dokter, kalau tadi kan dokter mengatakan kalau pasien di situ juga ada yang pulih begitu ya, sudah sehat kembali begitu. Ada tidak bimbingan dari rumah sakit mungkin atau dari tenaga medis ketika nanti sudah keluar begitu ya dari ruang intensif harus bagaimana gitu? Karena kan berbeda mungkin dokter, pemikirannya juga mungkin berbeda dari pasien itu sendiri gitu. Iya, tentunya ada bimbingannya dalam arti begini. Jadi perawatan di ruang intensif itu kan lama, biasanya membutuhkan waktu, terjadi imobilisasi pada pasien. Tentunya di situ ada nanti setelah pasien itu misalnya dalam kondisi baik, fungsi nafasnya, jantungnya membaik, tentunya kan membutuhkan mobilisasi. Nah, mobilisasi ini akan melibatkan dari beberapa pihak, salah satunya rehab terapis, rehab medik, dan untuk bisa pasien itu kembali beraktivitas semula. Nah, tentunya untuk di bidang kerohanian tetap kalau apabila sudah melewati ini ya nanti ada istilahnya kita di tempat di ruang ICU itu juga kita siapkan apa ya untuk penunggu ya juga untuk tempat untuk bisa beribadah dengan baik seperti itu. Baik, jadi sudah dilengkapi dari rumah sakit sendiri jadi ya, begitu. Keluarga nyaman untuk menunggu juga bisa beribadah di sana. Jadi tetap hati dan juga pikirannya itu tenang gitu ya dokter ya, apalagi sekarang bulan puasa begitu ya. Semoga pasien yang menunggu pasien di ruang intensif ini juga bisa menjalankan ibadah dengan lancar begitu. Dokter, ada tidak nih pesan kepada mungkin keluarga pasien yang ada di ruang intensif, mungkin dari rumah sakit Sudono sendiri atau di rumah sakit lain, mungkin pemirsa yang ada di rumah sedang menyaksikan begitu. Jadi tipsnya pertama ya memang bahwa tidak ada orang yang itu keluarga pingin sakit ya. Semua itu kembali berawal dari Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Tentunya dengan di bulan Ramadan ini kita berlatih untuk menahan diri, ikhlas ya, untuk bisa meningkatkan kualitas iman secara kesehatan fisik maupun psikis atau psikologi. Jadi kita akan melatih jiwa kita untuk bisa menerima apapun apa yang menjadi garis dari Yang Maha Kuasa seperti itu. Jadi intinya kita berpasrah diri. Usaha wajib tapi hasil bukan kita yang menentukan, tentunya itu. Jadi kita berpasrah seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih atas waktunya dokter. Sama-sama. Selamat bekerja kembali setelah ini dokter. Baik, semoga informasinya bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, pemirsa, jika Anda memiliki keluarga yang sedang dirawat di ruang intensif, yang penting adalah sabar. Dan di momen bulan puasa ini yang penting adalah berpasrah diri. Seperti yang disampaikan oleh dokter Catur tadi. Semoga keluarga Anda yang ada di ruang intensif bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga informasi yang dibagikan oleh Dr. Catur tadi memberikan manfaat bagi Anda. Sampai jumpa dalam Ramadan Siang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV.